saya senang untuk mulai lagi belajar bahasa Indonesia dan bisa meneliti bahasa-bahasa lain di Indonesia. Begitu. Mariel, bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa apa nih sebenarnya yang Mariel tulis? Saya meneliti 4 bahasa di Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Jadi yang lain bahasa Sabu yang digunakan di NTT, bahasa Enggano di pulau kecil dekat Sumatera Selatan, dan bahasa Sunda. Bahasa Sabu, bahasa Sunda, bahasa Enggano. Kenapa bahasa-bahasa itu yang dipilih ya Mariel? Sebenarnya itu agak sembarangan. Saya mulai, jujur, saya mulai dengan bahasa Sabu karena ada program di NTT di mana ada orang Indonesia dalam jurusan linguistik yang diajak untuk sebuah proyek dokumentasi bahasa dengan orang-orang asli dari tempat-tempat di sana. Jadi waktu itu saya diajak dan saya menghabiskan 1 bulan dengan 2 teman saya di NTT untuk mendeskripsikan bahasa itu. Itu sebelum saya mulai belajar di BIPA. Saat itu karena saya di Depok dan karena ada cukup banyak orang Sunda di Depok, saya mulai belajar dan meneliti bahasa Sunda juga. Setelah itu saya mau mendeskripsikan bahasa Enggano karena saya sudah membaca bahwa ada banyak yang sangat berbeda dalam bahasa Enggano. Bahkan kalau didengarkan itu seperti bukan bahasa dari Indonesia. Kedengarannya sangat berbeda. Jadi saya sangat tertarik waktu itu. Jadi yang diteliti itu dari beberapa bahasa itu, bahasa Sunda, bahasa Enggano, bahasa Sabu itu apanya sih yang diteliti, Maria? Akhirnya fokus saya kepada sistem negasi. Jadi dulu saya mulai dengan mendeskripsikan banyak aspek tentang struktur-struktur bahasa itu, tapi akhirnya saya memilih berfokus kepada sistem negasi karena sudah agak rumit. Oke, jadi alasannya karena rumitnya itu ya? Rumit dan menarik. Itu, Aduh, saya bahasanya tinggi banget nih, negasi apa sih, nggak ngerti. Masa nggak ngerti negasi? Negasi itu maksudnya apa ya Mariel ya? Ada banyak orang yang berpikir negasi itu hanya seperti menambah kata tidak dalam satu kalimat. Tapi kalau kita melihat bahasa Indonesia, sebenarnya ada cukup banyak kosakata negasi seperti tidak, bukan, jangan, belum. Jadi sudah ada cukup banyak dan ada bahasa-bahasa lain dalam Indonesia yang punya lebih banyak kosakata negasi juga. Oh, jadi ini Agung, si Asep manggil orang dari jauh-jauh dari Amerika gitu. Cuma suruh ngejelasin kurang tahu dan nggak tahu deh. Manggilnya ke Amerika. Oh, iya karena penelitian Mariel ini memang apa ya, menarik gitu ya, menarik untuk kita gali, untuk kita tanya-tanya nih sebetulnya gitu, Bema. Tanya ke situ. Manggil Mariel. Saya mau nanya dulu, ada nggak sih pengalaman ketika meneliti itu, pengalaman lucu, pengalaman unik atau menarik gitu, yang kita sambil memori nih. Iya. Kalau bekerja sebagai peneliti di Indonesia pasti ada pengalaman yang unik dan lucu. Salah satu hal, kalau di Indonesia ada banyak cara yang berbeda untuk menyapa seseorang. Jadi kalau saya di NTT ada cara yang unik sekali. Kalau bertemu dengan seseorang untuk pertama kali atau sudah bertemu, harus menyentuh hidung Anda kepada hidung orang lain. Jadi itu sangat berbeda dibandingkan tempat-tempat lain. Dan untuk saya agak susah karena saya tinggi sekali. Jadi saya selalu harus membungkuk dan saya takut jatuh. Susahnya bukan karena kebiasaan, tapi karena
tingginya ya, jadi bukan karena malu atau apa, karena tinggi. Iya, mungkin agak malu juga untuk pertama kali. Itu di Gitu. saya baru tahu NTT ya tadi ya, Indonesia Maria? ada Ya, itu di NTT, NTT ada. di Pulau Sabu. Menyentuh hidung. Kenapa? Suaranya di saya putus-putusnya. Oke. dari tapi saya nggak tahu itu budaya seperti itu, bajunya aja laga-laga NTT hari ini. Putus-putus. Suaranya kecil aja sih, tapi oke sih. Udah oke sih, Beb. Oke. Nah, kalau gitu Maria, jadi hasilnya apa nih? Maria berhasil mendapatkan apa nih dari penelitian ini? Misalnya, contoh deh saya kan orang Sunda nih, Maria. Bahasa ibu saya bahasa Sunda. Apa yang Maria dapatkan dari negasi dalam bahasa Sunda ini, Maria? Ya, hal yang menarik dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Jawa juga sebenarnya ada cukup banyak kosakata untuk kosakata negasi seperti tidak tahu, tidak mau, tidak akan. Jadi dalam bahasa Sunda ada mual, ada alim, ada duka dalam situasi yang sangat sopan. Jadi kalau itu dibandingkan dengan bahasa-bahasa di seluruh dunia, hal itu agak jarang. Jadi saya tertarik sekali waktu saya mulai meneliti bahasa Sunda, dan saya bisa melihat ada cukup banyak kosakata seperti itu. Dan karena bahasa Sunda itu ada tradisi tulisan, saya bisa melihat tulisan dari masa dahulu, dan saya bisa membandingkan kosakata negasi yang ada sekarang dengan kosakata negasi dari masa dahulu. Dan selain itu bahasa Sunda setahu saya ya ada cukup banyak dialek juga. Jadi kalau saya bekerja di salah satu kampung kecil dekat perbatasan di antara Banten dan Jawa Barat. Dan dialek di sana sangat berbeda dengan dialek yang digunakan di Bandung contohnya. Betul sekali. Jangankan yang di Bandung. Saya dari Sukabumi nih, Maria. Sukabumi itu ke selatan Jawa Barat gitu, Pelabuhan Ratu, Bogor ke selatan lagi. Itu bahasanya berbeda dengan Sunda yang di Karawang misalnya, atau bahkan yang di Bogor dan Sukabumi juga sedikit berbeda dialeknya atau logatnya. Tuh. Betul. Jadi intinya caranya menyampaikan tuh bermacam-macam gitu ya. Cara Iya. Ini dilihat kosakatanya saja atau termasuk tindakan verbalnya juga atau bagaimana nih, Maria? Iya, kalau saya sangat tertarik dengan perubahan dalam bahasa, dan menurut saya salah satu cara untuk perubahan bahasa terjadi adalah kalau ada seperti sistem atau budaya di mana sopan santunnya sangat penting. Jadi kalau dalam bahasa Sunda dan bahasa-bahasa lain di Indonesia ada tekanan untuk mencari kosakata yang lebih sopan. Jadi seperti yang tadi dengan kurang tahu, itu lebih sopan dibandingkan nggak tahu atau tidak tahu. Jadi tiba-tiba ada seperti celah di mana ada kosakata baru yang muncul. Dan hal ini terjadi dengan banyak kosakata dalam semua bahasa, seperti karena tabu atau karena ada hal yang kurang sopan, dan tiba-tiba ada kosakata yang baru. Selain itu, saya tertarik dengan struktur dan sintaks negasi. Contohnya, dalam banyak bahasa di Indonesia ada perbedaan di antara bukan dan tidak. Ini juga sangat unik dibandingkan bahasa-bahasa lain di dunia. Dan biasanya bukan itu muncul di sebelum kata benda dan tidak muncul sebelum kata kerja atau kata sifat. Tapi kalau
kita meneliti lebih jauh, kita bisa melihat bukan itu bisa muncul di banyak situasi, bukan hanya sebelum harta benda. Jadi kita sebagai peneliti dan sebagai orang-orang yang mau belajar bahasa Indonesia harus tahu apa caranya untuk menggunakan kata seperti bukan. Ya, contohnya kalau saya mau bilang seperti dia bukan bodoh melainkan ngantuk saja, seperti itu. Tiba-tiba bukan itu muncul sebelum kata sifat. Ya. Iya, bukan bodoh. Ya, iya tuh. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu termasuk bahasa daerah kita itu juga kaya dan masih jadi ladang untuk penelitian sebenarnya. Itu Mariel baru meneliti negasinya aja, belum yang lainnya tuh, belum misalnya intonasi atau apa. Kenapa sih Mariel memilih orang Indonesia gitu untuk kebiasaan orang Indonesia menjadi topik penelitian? Kenapa mungkin tidak negara lain gitu yang dipilih gitu, Maria? Itu dari Ibu Nuni. Ya, mungkin ada dua alasan. Satu alasan, saya sudah meneliti beberapa bahasa dan berfokus kepada sistem negasi dalam bahasa masing-masing di Afrika Barat, di Eropa, di Amerika Serikat. Tapi waktu itu saya melihat tidak ada banyak informasi tentang negasi dalam bahasa-bahasa di Indonesia. Jadi menurut saya itu seperti ada yang hilang dan saya tertarik untuk tahu lebih banyak tentang sistem yang ada di Indonesia. Selain itu saya suka sekali Indonesia dan saya sudah pernah tinggal di sana tahun 2018. Jadi waktu saya memilih topik penelitian saya selalu ingat Indonesia dan saya mau kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini ada seorang dokter yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Mariel Moren Butter yang senang meneliti tentang bahasa. Salah satunya penelitiannya adalah di Indonesia dan itu yang paling unik dan paling menarik dari sekian negara yang dia pernah teliti. Dan penelitiannya untuk kali ini difokuskan pada kosakata dan kalimat negasi. Nah, apa sih sebenarnya kosakata dan kalimat negasi? Nah, pengertian dari kosakata negasi adalah kosakata untuk peniadaan atau penyangkalan, ya. Contohnya misalkan ada kata tidak, kata bukan, kata belum, kata tidak pernah, kata tidak ada, dan yang lainnya. Nah, sementara kalau untuk kalimat negasi, itu adalah lebih kecenderung ke cara menyampaikan informasi yang berlawanan dengan apa yang dinyatakan dalam kalimat positifnya. Jadi kalau misalkan kita sudah mandi, maka kalimat negatifnya adalah belum mandi. Ya, sudah makan, kalimat negasinya adalah belum makan. Ya. Nah, sebagai contoh di sini ada beberapa kalimat yang mungkin bisa lebih memperjelas penggunaan dari kosakata negasi. Contoh di sini ya. Saya tidak ingin pergi ke pesta malam ini. Nah, di situ ada kata tidak yang menandakan bahwa ini adalah kalimat negasi. Kemudian buku itu bukan milikku. Di situ ada kata bukan yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat negasi. Nah, itu contoh ringan ya dalam bahasa Indonesia baku penggunaan kata dan kosakata negasi. Tentu dalam kalimat sehari-hari kita menggunakan kata-kata ini itu tanpa kita sadari, kita selalu pakai. Cuman di dalam bahasa Indonesia baku itu kan ada teori-teorinya. Jadi teorinya itu ya dalam tanda kutip ya itu pun ada istilah yang perlu kita pelajari. Nah, dari sisi ilmiah inilah yang dilakukan oleh para peneliti terutama juga dari warga negara asing yang meneliti tentang bahasa di Indonesia, termasuk bahasa Indonesia gaul. Di bahasa Indonesia gaul itu ada kata enggak ya. Kalau kita pakai kata tidak, kita dalam bahasa Indonesia gaul ada kata enggak mau,
ya, nggak makan. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, si Mariel ini tentu merasa terkejut ketika datang ke Indonesia. Ternyata pernyataan kalimat negasi ataupun kosakata negasi itu banyak banget, ya. Dibandingkan dengan di negara-negara lain yang pernah dia teliti. Untuk itulah dia suka meneliti bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia yang pernah dia teliti tentunya. Nah, Indonesia memiliki kurang lebih 700 suku ya, suku bangsa di Indonesia itu kurang lebih 700. Artinya Indonesia itu mempunyai 700 bahasa daerah plus bahasa Indonesia. Artinya apa? Untuk kata tidak, untuk kata bukan, ya, untuk kata belum, untuk kata jangan, berarti lebih dari 700 dalam penyebutannya. Dan yang Dr. Mariel ini juga teliti adalah ternyata dalam penggunaan kata kosakata negasi dan kalimat negasi itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi ada ketingkatan sopan, tingkat sedang, dan tingkat masyarakat umum. Ini pun membuat dia merasa suatu hal yang sangat unik. Karena jarang sekali di negara-negara yang pernah dia pelajari tentang kalimat negasi ataupun kata negasi, itu ada jenjang-jenjang seperti itu. Terutama juga kalau pengalaman Pade ya. Di bahasa Jawa, itu ada Jawa halus ya, kemudian juga ada Jawa kasar. Jadi dibedakan seperti itu, dan bukan hanya di suku Jawa ya, tapi di suku-suku yang lain itu pun ada seperti itu. Nah, inilah yang membuat dia peneliti ini merasa sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu. Ternyata bahasa Indonesia itu ya kaya akan kosakata. Jadi dari apa yang dibicarakan ini, kesimpulannya kalau menurut Pade adalah bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu belum sepenuhnya ya mampu untuk menyerap bahasa daerah, belum bahasa luar negeri ya. Ini baru bahasa daerah aja masih banyak yang belum terserap. Karena apa? Disesuaikan dengan kebutuhan untuk bisa diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makanya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini selalu berkembang ya, sehingga dia tidak tidak diam ya, artinya tidak bertambah ya kosakatanya atau vocabulary-nya tidak bukannya diam, artinya dia selalu bertambah. Ya, inilah yang menjadi daya tarik salah satunya kenapa orang luar negeri, terutama untuk para ilmuwan, itu menyukai Indonesia. Salah satunya adalah keragaman yang ada di Indonesia, termasuk bahasa itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa belajar sedikit ya. Jadi, kalau selama ini kan kita ngobrolin tentang perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia, ya. Nah, kali ini kita belajar sedikit tentang bahasa Indonesia baku dalam istilah bahasa Indonesia dan bahasa ilmiahnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Pada akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.